Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa itratihi wa ahli baitihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'd. فقد قال عز من قائل في كتابه الجليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu bersama dengan orang-orang yang benar-benar menunjukkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini di negeri kita ini, baik di kalangan atas maupun di kalangan akar rumput, terjadi sebuah pemahaman yang sangat rigid dan mengkhawatirkan. Bagaimana umat Islam ketika kita lihat di Timur Tengah, sering terjadi perbedaan dari dahulu kala. Bagaimana golongan Syiah yang hanya mengaku mencintai Ahlul Bait saja, begitu juga dengan golongan Wahabiyah yang berawal dari Khawarij, hanya mencintai sahabat saja, dan mereka golongan Syiah membenci sahabat, dan golongan Wahabiyah atau Khawarij yang membenci Ahlul Bait. Oleh sebab itu, kenyataan inilah yang sering kita jadikan sebuah keributan yang sebenarnya kurang pantas karena mengancam persatuan dan kesatuan umat Islam di tanah air tercinta ini. Oleh sebab itu, di khutbah singkat ini kami akan menyampaikan sedikit sekelumit apa yang dinamakan atau siapa itu Ahlul Bait. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering mendengar bahwa kata ahlun berarti adalah trah, berarti adalah the family of Rasulullah, berarti adalah keluarga-keluarga Rasulullah. Padahal sudah jelas dalam surat Hud mulai ayat 26 sampai 49 Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana Sayyidina Nuh alaihi salam ketika akan menghadapi sebuah bencana besar, topan dan banjir bandang, sehingga seluruh dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang bisa menyelamatkan hanya bahtera Sayyidina Nuh. Dan di sini hadis masyhur dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlu baiti kasafinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha halak. Bahwasannya ahli baitku sebagaimana bahtera Sayyidina Nuh, siapa yang berpegang teguh maka dia akan selamat, dan siapa yang tidak berpegang teguh maka dia akan mendapatkan kehancuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga ketika kita melihat peristiwa ini, Sayyidina Nuh alaihi salam mengajak kepada anaknya. Dalam sebuah ayat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Yang artinya kurang lebih, wahai anakku, bersamalah besertaku di bahteraku ini yang sudah diizinkan Allah, dan jangan engkau bersama dengan orang-orang kafir. Sehingga Sayyidina Nuh dengan serta-merta sebagai orang tua, sebagai bapak, bahkan seorang nabi yang ulul azmi, dalam ayat
Di surat Hud tersebut ayat 45 digambarkan dengan jelas, faqala rabbi innabni min ahli. Maka dia Sayyidina Nuh mengatakan, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah ahliku. Akan tetapi hal ini ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, ayat 46. Qala ya Nuhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang begitu lembut kepada Sayyidina Nuh, qala ya Nuhu inna ibnaka laisa min ahlik, bahwasanya anakmu bukan dari ahlimu, innahu amalun ghairu salih, bahwasanya anakmu bukan ahlimu dan dia bukan termasuk golongan orang-orang yang saleh. Dari sini jelas bahwasannya kebanggaan kepada sebuah terah atau kebanggaan sebuah nasab ini bukan serta-merta. Oleh sebab itu seorang ulama besar di Mesir, Asy-Syaikh Al-Arif Billah Maulana Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuki radhiyallahu an, salah seorang penerus daripada Qutbil Aqtab Sayyidi Ibrahim Ad-Dusuki radhiyallahu an dengan thariqahnya Ad-Dusukiyah, menyatakan bahwasannya tidak semua yang menjadi anak biologis atau bahkan keluarga Rasulullah itu adalah ahlul bait. Maka beliau memberikan ta'rif bahwasannya ada pemaknaan secara khusus dan ada pemaknaan secara umum. Secara khusus adalah semua yang menjadi dzurriyyah Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu adalah dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua dzurriyyah itu adalah ahlul bait, karena man salaha minad dzurriyyah fahuwal itrah. Ketika seorang dzurriyyah itu benar-benar mewarisi tauhidnya, syariatnya dan perangainya Rasulullah, maka dialah itrah. Dan man salaha minal itrah fahuwa min ahlil bait. Dan ketika itrah itu terpilih, maka dialah ahlu bait dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pemaknaan secara khusus. Akan tetapi banyak orang-orang yang secara biologis bukan daripada keturunan Rasulullah, apalagi kalau dibuktikan dengan tes DNA dan sebagainya, mungkin haplogrupnya tidak termasuk kepada darahnya Rasulullah. Akan tetapi secara umum di sini ada nasab ahlul bait yang indah, yaitu nasab iman. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ahzab ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Bahwasanya secara ringkas ayat ini berarti Nabi lebih utama bagi orang mukmin bagi diri mereka, sedangkan istri-istri Rasulullah adalah ibunya orang-orang mukmin. Artinya dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Qurtubi dan tafsir-tafsir yang lain dijelaskan, wa hadza syarafun li zaujati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan karena istrinya Rasulullah adalah ibunya orang-orang yang beriman. Berarti nasab yang mulia adalah nasab iman, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau bapaknya orang-orang yang beriman. Maka kita yang tidak ada kartu atau paspor dari keturunan Rasulullah tidak perlu berkecil hati, karena dalam surat At-Tur ayat 21 Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang meninggalkan dzurriyyah, di mana dzurriyyah itu mereka bisa sambung nasabnya dengan keimanan, adalah dzurriyyah yang saleh-salihah yang nanti akan ketemu di surga. Oleh sebab itu tidak aneh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sahabat yang jauh dari negeri Persia, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi. Rasulullah menyatakan, Salman minna ahlul bait.
Sayyidina Salman adalah ahlu baitnya Rasulullah. Begitu juga dengan Sayyidina Bilal yang jauh dari negeri Habasyah atau Ethiopia, dikatakan Bilal minna ahlul bait. Sayyidina Bilal juga termasuk ahlul bait. Begitu juga dengan Sayyidina Suhaib yang berasal dari Eropa atau dari Romawi, dikatakan Suhaib minna ahlul bait. Sayyidina Suhaib termasuk ahlul bait. Di sini ada pemaknaan yang sangat indah menurut Maulana Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuki radhiyallahu an, fa ahlul bait hum dzawul ansab al muahhaluna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nasaban imanian. Yang terindah nasab ahlul bait tidak lain adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang mana di dalam dadanya ada kualitas iman yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu banyak sekali ungkapan-ungkapan dari ulama-ulama yang indah bahwasannya tentang nasab ini. Salah satu ulama mengatakan nasabul mahabbati asyrabul ansabi labil aghradi wal asbabi. Nasab yang paling mulia adalah nasab iman, nasab kecintaan di mana tidak ada kepentingan politik dan tidak ada sebab musabab, karena semuanya murni hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah, melalui para ulama mengingatkan kita setiap Jumat untuk selalu menjaga ketakwaan kita. Oleh sebab itu ulama menyatakan alaika bitaqwallahi in kunta saliman wala tatrukit taqwa itikalan alan nasab. Wahai orang-orang yang beriman, engkau istiqomahlah dengan ketakwaanmu, karena takwa itulah jalan hati yang selamat, jalan orang yang berpikir yang selamat. Dan jangan hanya meninggalkan takwa karena memprioritaskan nasab. Mengapa? Laqad faza bit takrimi Salmanul Farisi wa Khalidun finnaril jahimi Abu Lahab. Sebagaimana Salman Al-Farisi yang bukan apa-apanya Rasulullah mendapatkan kemuliaan dengan nasab iman, nasab kecintaan. Dan Abu Lahab yang jelas-jelas paman Rasulullah, tidak ada yang bisa membantah, abadi di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu dalam hadis sahih begitu juga didawuhkan oleh Al-Imam Ali Zainul Abidin kepada seorang penyair ternama Al-Asmu'i, disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, bahwasannya ketika dipuji-puji nasabnya, Sayyidina Ali Zainul Abidin menolak. Kenapa? Karena beliau ingat apa yang didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ata'ani dakhalal jannah walau kana abdan habasyian. Siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, maka pasti masuk dalam surga walaupun dia hamba hitam kelam dari Ethiopia. Waman asani dakhalan nar walau kana syarifan qurasyian. Dan siapa yang durhaka kepada Allah, yang mana akidahnya, syariatnya, dan perangainya tidak sesuai dengan Rasulullah, maka jelas-jelas akan masuk neraka walaupun dia adalah orang yang mempunyai nasab utama dari orang Quraisy. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga nasab iman ini, nasab mahabbah ini, sehingga kita semua di hari yang indah ini setiap Jumat mendapatkan siraman-siraman rohani yang nanti kita bersama-sama dengan anak cucu kita di surganya Allah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.